Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jordi Albukhori dari kelas AB2, dengan dosen Bapak Dedi Indra Purnomo Koto, SIP MM, tentang pengantar bisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang bisnis. Oke, kita mulai dari pengertian bisnis. Bisnis ialah suatu kegiatan suatu individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Di materi manajemen saya akan membahas definisi perusahaan, terus ada hakikat ekonomi dan bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada fungsi manajemen. Kita mulai dari definisi tujuan. Kita mulai dari pengertian perusahaan. Perusahaan ialah suatu kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat yang mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam memuaskan kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya fungsi bisnis. Fungsi bisnis ada berapa aktivitas. Itu ada fungsi dalam bentuk produksi, terus fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi SDM, sama fungsi informasi. Selanjutnya ada tujuan bisnis perusahaan. Tujuan bisnis perusahaan yang pertama, memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Ada yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, tujuan bisnis perusahaan untuk memajukan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Ada beberapa macam bidang usaha bisnis. Itu yang pertama usaha industri, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Untuk usaha industri itu ialah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk menambah keuntungan. Terus ada usaha perdagangan, ialah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan serta imbalan atau kompensasi. Terus yang ketiga, usaha di bidang jasa, ialah ditinjau dari kegiatannya. Maka perusahaan jasa kegiatan pokoknya adalah menjual jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk jasa untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang ditetapkan. Kita masuk ke materi tentang hakikat ilmu ekonomi. Ilmu yang mempelajari cara masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang sangat terbatas untuk keperluan produksi dan distribusi barang ataupun jasa. Sumber daya ekonomi atau economic resource merupakan istilah lain dari faktor produksi yang meliputi 6M. Ada pertama, M-nya money. Di sini artinya prinsip pertama adalah uang, yang berarti modal usaha menjadi salah satu kunci yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang M kedua di sini man, yaitu prinsip kedua adalah manusia. Adalah sumber daya manusia yang unggul dalam manajemen operasional bisnis tersebut. M ketiga mesin, usaha. Unsur ketiga adalah mesin. Fungsi mesin tersebut memudahkan operasional
menghemat produksi dan efisiensi. M yang keempat ada material. Material itu ialah bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam suatu bisnis. M yang kelima di sini ada market. Jelas ini adalah pasar, ialah target konsumen dari sebuah bisnis. Terus M yang terakhir, M ke-6 ialah metode atau metode, yaitu faktor atau metode untuk menjalankan manajemen bisnis. Terus sini ada berapa 3 pilar ekonomi, 3 pilar pokok dalam aktivitas kegiatan perekonomian di suatu negara. Di antaranya yang pertama kegiatan produksi, terus yang kedua kegiatan konsumsi, dan yang ketiga kegiatan pertukaran. Kegiatan produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan barang sebagai suatu bahan pokok dalam suatu bisnis. Yang kedua kegiatan konsumsi ialah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang. Terus yang terakhir kegiatan pertukaran, kegiatan menukar mata uang menjadi barang ataupun jasa. Selanjutnya sumber-sumber ekonomi. Yang pertama sumber daya alam, merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Yang kedua sumber daya manusia. Di sini manusia atau tenaga kerja sebagai penunjang proses produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Terus keempat sumber ekonomi, yaitu kewirausahaan, sikap ataupun kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dan memiliki nilai serta manfaat untuk diri ataupun orang lain. Terus yang keempat sumber ekonomi ialah sumber daya modal. Di sini pengertiannya ekonomi modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi lebih lanjut. Terus di sini ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama fungsi sebagai planning ataupun perencanaan, yaitu upaya untuk dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi apa yang akan kita terapkan untuk kedepannya. Terus ada fungsi pengorganisasian atau organizing, itu proses yang menyangkut strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan untuk memastikan organisasi bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Terus ada yang ketiga fungsinya implementasi atau directing, yaitu proses untuk dijalankan oleh seluruh pihak organisasi agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Terus yang keempat di sini pengendalian ataupun pengawasan, yang biasa kita sebut dengan controlling, itu proses untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan sesuai dengan target yang telah diharapkan. Terus kita masuk ke materi badan usaha. Badan usaha ialah badan hukum bertujuan memperoleh laba atau keuntungan secara sebesar-besarnya dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Di sini ada beberapa bentuk kepemilikan perusahaan. Yang pertama badan usaha perseroan atau individu. Pengertiannya kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Terus umumnya bermodal kecil, terbatas jenis, jumlah produksinya, dan tenaga kerja. Terus relatif mudah didirikan dan diliburkan ataupun dibubarkan. Terus tanggung jawabnya tidak terbatas, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan atau retribusi. Terus seluruh keuntungan dinikmati pribadi. Terus sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Terus keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Terus jangka waktu badan usaha tidak terbatas dan seumur hidup.
Terus yang terakhir sewaktu-waktu bisa dipindah tangankan gitu. Terus ada yang kedua tuh badan usaha persekutuan atau partnership, atau yang biasa kita sebut firma. Ialah suatu persekutuan bisnis yang terdiri dari dua atau lebih di bawah satu nama bersama. Ciri-cirinya biasanya didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian. Keanggotaan memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Terus setiap anggota aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab bersama. Keanggotaan melekat dan berlaku seumur hidup. Perjanjian dapat dilakukan di hadapan notaris, namun bukan syarat mutlak. Terus ada ciri-cirinya, apabila terdapat hutang tak berbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Terus ada setiap anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Dan yang terakhir ciri-cirinya mudah memperoleh kredit usaha. Terus selanjutnya ada badan usaha persekutuan komanditer atau CV. Biasanya suatu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda di antara anggotanya. Biasanya di CV ciri-ciri yang pertama biasanya ada struktural, ada kepengurusan, dan ciri dan sifatnya pertama sulit untuk menarik modal yang telah disetor, modal besar karena didirikan oleh banyak pihak, dan biasanya mudah mendapatkan kredit pinjaman. Poin yang terakhir kesimpulan yang bisa kita ambil, bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Bagi para wira swasta ataupun pengusaha, tujuan mereka berbisnis yaitu mendapatkan laba yang maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen. Tujuan dari berbisnis adalah untuk menciptakan kekayaan bagi pemilik usaha, sementara dalam berbisnis penting adanya sistem manajemen yang terorganisir di dalam menjalankan suatu bisnis. Cukup sekian presentasi saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.